Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua, serta pecinta cerita misteri kisah nyata dimanapun berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep kembali menyuguhkan cerita baru yang sungguh mengerikan juga memilukan. Tentunya masih dalam kisah nyata. Cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Bisikan Gaib. Ternyata bukan ikan yang dipotong-potong oleh suamiku, melainkan itu tubuh kedua anakku. Karya Kang Asep Hidayat sendiri. Namun dalam cerita ini mohon maaf, semua nama tokoh dan daerah sengaja Kang Asep samarkan. Ya tentunya demi kebaikan bersama. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Bang, jangan lagi menuntut ilmu-ilmu yang gak jelas itu lagi ya. Tak baik efeknya ke diri abang. Aku khawatir terjadi apa-apa sama abang. Suatu malam aku berbicara kepada suamiku karena aku perhatikan akhir-akhir ini suamiku memiliki hobi yang menurutku aneh, yaitu menuntut ilmu. Dan aku perhatikan ilmu yang tengah didalami suamiku sepertinya ilmu hitam. Namaku Dina dan aku tinggal di sebuah kota yang maaf aku tidak bisa mengatakan nama daerahnya. Ya tentunya demi kebaikanku dan keluarga, aku sudah menikah dan memiliki 2 orang buah hati. Anak pertamaku perempuan dan yang kedua laki-laki. Dalam perkawinan aku merasa sudah cukup bahagia, memiliki suami yang sayang dan bertanggung jawab. Masalah rezeki aku selalu bersyukur saja seberapa yang diberi suamiku, karena aku pikir seberapa pendapatan suami berarti ya segitulah rezeki yang Tuhan berikan untuk kami. Aku dan suami tinggal di sebuah rumah sederhana. Itu bukan rumah pribadi, melainkan rumah dari kantor di mana suamiku bekerja. Rumah itu terdapat dari 2 kamar tidur, ruang tamu plus ruang keluarga yang menjadi 1, dapur serta 1 kamar mandi. Untuk keluarga kecil seperti kami, lumayanlah untuk sementara menjelang kami dapat memiliki rumah sendiri. Keseharianku hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, mengurus rumah, suami dan anak-anak. Beberapa istri tetangga yang pekerjaan suaminya seprofesi dengan suamiku sering bertanya, "Din, kamu gak suntuk apa? Setiap hari di rumah terus." Demikian mereka berkata, karena mereka memang bekerja di luar, tidak seperti aku. Tapi jujur, aku tidak merasa suntuk karena hari-hariku terhibur dengan adanya anak-anakku, juga suami yang sayang denganku. Selain itu juga suamiku memang tidak mengizinkan untuk aku bekerja di luar. Kita bersyukur saja deh, kalau memang kita ditakdirkan untuk jadi orang kaya, pasti kita akan kaya. Walau yang bekerja cuma abang sendiri, yang penting kamu bisa mengatur keuangan dengan baik ya. Kata-kata itulah yang terucap dari suamiku. Tentunya aku sebagai istri harus patuh dan taat atas keputusan suami. Walau sebenarnya aku juga memiliki pendidikan yang lumayan. Aku seorang sarjana. Hari berganti hari terus berlalu sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan kehidupan ini. Tanpa terasa,
usia pernikahan kami sudah 6 tahun. Anak pertamaku Yeni yang cantik kini berusia 5 tahun dan anak laki-lakiku yang ganteng seperti ayahnya berusia 3 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempurnaan dalam hidupku. Dengan hadirnya suami yang baik dan 2 orang anak yang begitu lucu dan sempurna. Setiap hari Minggu, biasanya kami gunakan untuk jalan-jalan. Walau hanya berkeliling kota dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, kendaraan satu-satunya yang kami sayangi. Tapi minggu itu, kami memutuskan bersantai di rumah saja. Karena hari itu kami tidak keluar rumah, aku memasak makanan spesial dari biasanya. Walau tidak jalan-jalan, tapi kami menikmati hari dengan begitu indah dan bahagia. Di tengah kami bersantai, tiba-tiba saja ada suara ketukan di pintu depan. Selamat siang, Dodi. Terdengar suara mengucapkan salam dan memanggil nama suamiku. Suamiku beranjak melangkah mendekati pintu dan membukanya. "Hai Jody, kamu rupanya. Ayo masuk." Sapa suamiku, ternyata itu temannya karena suamiku menyebut namanya dan terlihat akrab. Setelah bersalaman dan duduk di ruang tamu, aku ke belakang untuk membuatkan minum untuk tamunya suamiku. Sementara suamiku dan tamunya yang bernama Jody itu mengobrol. Setelah meletakkan minum, aku dan kedua anakku nonton TV, enggan untuk ikut duduk mengobrol bersama mereka. Mungkin ada yang akan mereka obrolkan. Namun karena ruang tamu dengan ruang keluarga menyatu, tanpa sengaja sesekali aku mendengar pembicaraan mereka berdua. "Dot, kemarin aku pergi ke dukun yang ada di kaki gunung itu loh," ucap Jody serius. "Gila kamu, sudah main dukun sekarang," ujar Dodi sembari tertawa. "Jangan aneh-aneh dulu mikirnya, aku nuntut ilmu Dot. Dot, aku sudah membuktikannya, memang mantap Dot," jawab Jody sembari tertawa serta meyakinkan Dodi. "Emangnya ilmu apa yang kamu tuntut Jod?" tanya Dodi yang terlihat mulai serius. "Begini Dot, aku kan hidup di pasar. Jadi kalau tidak punya ilmu kekuatan diri, ya bisa mati konyol. Itulah alasanku nuntut ilmu kebal. Nih lihat, aku buktikan," ucap Jody sembari merogoh saku celana sebelah kanannya, dan ternyata ia mengeluarkan pisau lipat. Lalu ia membuka pisau lipat yang tajam itu. Set! Mata pisau yang tajam itu disayatkan pada telapak tangan kirinya berulang. Namun hebat, benar saja pisau tajam itu tidak mampu melukai tangan Jody. Kedua mata Jody terbelalak, merasa ngeri melihat aksi yang dilakukan Jody. Singkat cerita, Dodi terpengaruh dengan aksi yang diperlihatkan Jody. Bahkan Dodi tertarik untuk ikut menuntut ilmu. Jody dan Dodi mengatur janji hari Kamis malam Jumat mendatang. Mereka berdua akan pergi ke rumah sang guru yang berada di kaki gunung daerah itu. Hari Kamis sekitar jam 5 sore, suamiku terlihat bersiap diri. Walau ia belum berkata kepadaku jika akan pergi, namun aku sudah tahu karena hari Minggu kemarin aku sempat mendengar rencana suamiku dengan Jody, temannya itu. Beberapa saat kemudian, suamiku bicara kepadaku sekaligus pamitan. "Dek, abang ada janjian sama teman, mau pergi ke kaki gunung di sana, katanya ke tempat orang pintar."
Demikian ucap suamiku. Iya bang, hati-hati ya. Abang jangan aneh-aneh ya. Jawabku mengkhawatirkannya. Mau macem-macem gimana dek? Abang cuma ikut dia aja kok. Ya udah, abang berangkat ya. Ujarnya kepadaku setelah mencium kepala kedua anaknya. Ia pun pergi. Sejak saat itu, aku perhatikan setiap malam Jumat suamiku selalu keluar rumah. Ketika ditanya, jawabnya ke tempat orang pintar itu. Aku mulai risau dan khawatir dengan kegiatan suamiku di sana. Ditambah lagi, akhir-akhir ini sikapnya perlahan berubah. Suamiku menjadi sosok yang pendiam. Ia berbicara hanya seperlunya saja. Tentu saja hal itu membuat aku semakin khawatir. Beberapa kali aku ingatkan, tapi dia tak peduli. Tetap saja setiap malam Jumat dia selalu pergi. Bukan tanpa alasan, aku sangat mengkhawatirkan suamiku. Selain dia berubah dari sikap dan perbuatannya, dia juga selalu membawa barang-barang seperti jimat. Semenjak suamiku membawa barang-barang seperti itu ke rumah, entah secara kebetulan atau bagaimana, akhir-akhir ini kerap aku mengalami hal aneh, bahkan menakutkan. Mulai dari suara-suara seperti orang tengah mengobrol, suara tawa cekikikan. Bahkan suatu malam ketika suamiku tengah pergi, aku terjaga dari tidurku karena ingin ke kamar mandi. Aku keluar kamar dan melangkah ke belakang karena rumah kami hanya ada satu kamar mandi saja yang posisinya di dekat dapur. Di dapur malam itu memang gelap karena lampunya putus sedari sore tadi dan belum sempat diganti. Tapi tidaklah terlalu gelap karena masih ada bias sinar dari kamar mandi yang memang lampunya tidak pernah dimatikan. Di saat aku melintas di dapur, seketika bulu romaku meremang. Aku merasa ada beberapa pasang mata dari kegelapan tengah memperhatikanku. Saat itu aku berusaha menepis perasaan itu. Mungkin hanya perasaanku saja. Demikian pikirku. Buru-buru aku selesaikan buang air kecilnya karena jujur aku merasa ketakutan. Setelah selesai aku segera membuka pintu kamar mandi dan entah mengapa tatapanku langsung tertuju ke sudut ruang dapur yang gelap. Namun dengan terbukanya pintu kamar mandi, seketika bias sinar lampu yang ada di dalam kamar mandi itu dapat menerangi sedikit di ruang dapur. Tubuhku gemetaran. Kedua kakiku terasa tak mampu menopang tubuhku karena dengan jelas aku dapat melihat sosok makhluk tinggi besar dan hitam di sudut ruang itu. Kedua mata makhluk itu berwarna merah menyala terkena pantulan cahaya lampu dari kamar mandi, menatap ke arahku. Di saat situasi yang benar-benar sangat menakutkan, tiba-tiba saja, "Dek, buka pintu, abang pulang." Terdengar suara ketukan pintu depan dan terdengar suara memanggilku. Ya, itu suamiku. Sontak aku menoleh ke sebelah kiri di mana pintu depan berada. Dan ketika kembali pandanganku ke arah sudut dapur lagi, makhluk menyeramkan itu sudah tidak ada di sana. Setengah berlari aku ke depan dan langsung membukakan pintu untuk suamiku yang pulang. Astaga, serasa jantungku berhenti berdetak. Bagaimana tidak, bayanganku saat itu yang datang suamiku karena tadi sempat memanggil dan mengatakan jika ia pulang. Namun saat aku membuka pintu, yang terlihat berdiri di depan bukanlah suamiku, melainkan sosok hitam makhluk yang tadi berdiri di dapur. Kali ini kedua kakiku
benar-benar tidak mampu lagi menopang tubuhku. Aku tak sadarkan diri. "Bunda, Bunda." Samar aku mendengar suara anak kecil menangis dan memanggil Bunda. Aku terkesiap dan terbangun. Astaga, aku berada di kamar belakang. Kok bisa? Aku tidur di kamar ini. Demikian sepintas pikiranku bertanya-tanya. Namun saat itu aku tak sempat berpikir panjang lebar. Karena di luar kamar aku mendengar suara anak-anakku menangis dan memanggilku. Segera aku beranjak dari tempat tidur hendak keluar. Aduh, aku merasakan tubuhku remuk, sangat sakit dan sulit rasanya untuk berjalan. Dengan susah payah aku paksakan berjalan dan keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, kulihat anak-anakku tengah menangis di ruang TV. Tak sengaja mataku melirik ke pintu depan. Terlihat daun pintu itu terbuka lebar dan di luar masih terlihat gelap. Ya, menandakan hari masih malam. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Mengapa tiba-tiba saja Dina berada di dalam kamar belakang? Setelah membuka pintu yang dikira suaminya yang datang dan ternyata makhluk menyeramkan. Ikuti kisah selanjutnya di bagian akhir. Tetap di Kang Asep Hidayat Official. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.